Halo Friendzone, gimana kabarnya hari ini? Saya doain semoga kalian sehat-sehat aja. Kali ini kita akan membahas sebuah filmnya berjudul Animal World. Sebuah film yang rilis pada tahun 2018 bergenre aksi fantasi, menceritakan seorang pria yang bernama Zheng Kaishi terpaksa mengikuti permainan judi demi membayar hutangnya yang sangat besar. Jika dia menang, maka semua hutang-hutangnya akan dianggap lunas. Permainan ini sangat sederhana. Di sini dia harus bermain gunting kertas batu. Mungkin di antara kalian pernah memainkannya atau pernah melihat yang sering dimainkan anak-anak. Dan jika dia kalah, maka ia harus menanggung akibatnya. Namun bedanya di sini dia harus memenuhi syarat supaya Kaishi bisa memenangkan permainan tersebut. Langsung saja kita ke ceritanya. Cerita bermula memperkenalkan tokoh utama kita, yaitu Zheng Kaishi. Dia bekerja di suatu tempat dan berprofesi menjadi seorang badut. Diungkapkan Zheng mempunyai sebuah trauma sejak dia masih umur 8 tahun yang membuatnya menjadi badut dengan kemarahan yang tak terkendali dan menjadi emosional. Kejadian itu dia alami dulu saat rumahnya dimasuki oleh orang-orang asing dan mengakibatkan ayahnya tewas. Kejadian itu tepat ketika Kaishi sedang menonton kartun tentang badut, dan sejak saat itu dia sering menghayal kalau orang-orang yang ada di sekitarnya berubah menjadi monster, dan dialah yang berperan sebagai pahlawan badut yang memberantas para monster tersebut. Ditambah lagi sekarang ibunya mengalami koma yang tak kunjung sembuh dan terpaksa dia harus bekerja keras untuk membiayai pengobatan ibunya. Di tempat kerja, dia ditemui oleh seorang pria yang merupakan teman masa kecilnya yang bernama Li Jun. Li Jun ini bekerja sebagai konsultan properti atau sebutan dari orang yang suka menjual belikan properti seperti rumah, tanah, dan lain-lain. Li Jun menawarkan kepada Kaishi supaya menjual apartemennya untuk pengobatan ibunya. Namun Kaishi menolaknya dengan alasan hanya rumah itulah harta satu-satunya, dan kalaupun dijual nanti dia dan ibunya tinggal di mana. Kaishi mempunyai seorang pacar yang bekerja sebagai perawat di rumah sakit tempat ibunya dirawat. Dia bernama Liu Qing. Dikabarkan juga selama ini pengobatan ibunya itu dibantu oleh King pacarnya. Penyebab dia belum menikahinya karena Kaishi belum punya biaya sama sekali karena habis dipakai untuk pengobatan. Karena waktu itu dia tidak punya uang untuk biaya pengobatan ibunya, akhirnya Kaishi memutuskan untuk menggadaikan apartemennya dan menerima tawaran dari Li Jun. Singkat waktu, keesokan harinya dia mendapati kabar kalau Li Jun mendapat masalah. Dia pergi ke tempat bekerja Li Jun, namun dia tidak ada di sana. Menurut keterangan dari atasannya, Li Jun sudah dipecat 2 bulan yang lalu dan membawa kabur uang perusahaan. Tak disangka-sangka di luar dia sudah ditunggu oleh seorang pria misterius berbaju jaket hitam. Dia dibawa ke sebuah tempat dan dipertemukan dengan seorang pimpinan organisasi gelap yang bernama Anderson. Anderson menjelaskan kalau Li Jun meminjam uang yang banyak dan mengorbankan surat-surat apartemen ibunya Kaishi untuk dijadikan jaminan. Karena Li Jun terlilit masalah, jadi semua hutang-hutangnya diserahkan pada Kaishi. Anderson memberinya pilihan supaya ikut berlayar dan ikut permainan atau bekerja selama 30 tahun untuk membayar hutangnya. Kalau Kaishi bisa memenangkan permainan itu, maka hutangnya dianggap lunas, bahkan dia bisa membawa uang yang banyak. Akhirnya daripada dia harus bekerja selama 30 tahun, Kaishi memilih untuk berlayar. Sebelum pergi, dia berpamitan pada pacarnya dan menitipkan ibunya. Dia berpesan pada Liu Qing kalau Kaishi tidak kembali, maka lepaskanlah selang oksigen pada ibunya. Saat semua orang sudah berkumpul untuk naik ke kapal, beberapa anak buah Anderson menyuntikkan obat bius pada orang-orang supaya mereka tertidur. Namun Zheng Kaishi sempat menghayal kalau dia akan kabur dari mereka dan yakin kalau misalkan rencana itu akan berhasil. Namun pada akhirnya hayalan itu tidak sesuai dengan apa yang direncanakan. Sesampai di kapal, Kaishi dan yang lainnya disuruh berkumpul di geladak utama. Di tempat inilah Kaishi dan yang lainnya akan bermain sweet gunting batu kertas. Aturannya seperti ini, setiap orang diberi 12 kartu dan 3 bintang. Kalau orang itu kalah dalam permainan, maka mereka harus memberikan bintangnya pada si pemenang. Sementara kalau seri, mereka tidak akan kehilangan bintang. Untuk menentukan pemenangnya, mereka harus menghabiskan 12 kartu itu tanpa tersisa satu pun dan tidak boleh kehilangan bintang.
Di game ini mereka diperbolehkan meminjam uang untuk membeli bintang atau kartu yang mereka butuhkan, atau bisa dipenukar bintang dengan kartu. Mereka diberi waktu 4 jam untuk menghabiskan kartunya, dan kalau sampai waktunya habis dan mereka masih tersisa kartu atau bintangnya kurang dari 3, maka dianggap gugur. Casey yang masih bingung harus bermain dengan siapa kemudian disapa oleh seorang pria yang bernama Jang Jin-kun. Jin-kun yang akan bermain dengan Casey merencanakan supaya Casey mengeluarkan kartu yang sama dengannya supaya hasilnya bisa seri. Ingat, kalau hasilnya seri, maka mereka tidak akan kehilangan bintang. Kalau mereka bisa seri sampai kartunya habis, itu berarti mereka akan aman karena bintangnya masih utuh dan kartunya sudah habis. Setelah dipikir-pikir, Casey pun mengikuti rencana tersebut. Untuk awal-awal permainan, hasil mereka seri. Namun di tengah-tengah permainan, ternyata Jin-kun menipu Casey sehingga Casey kehilangan 2 bintang. Sontak saja Casey pun marah dan itu jelas-jelas perbuatan curang. Namun sebelumnya Anderson tidak menyebutkan tidak boleh curang dalam penjelasan aturannya, dan hal itu dianggap sah oleh para wasit sampai Casey pun pingsan. Tak lama kemudian dia dibangunkan oleh Lee Jun yang tiba-tiba saja ada di kapal itu. Sontak saja Casey pun memukulinya karena masalahnya berawal dari Lee Jun hingga dia berada di tempat tersebut. Lee Jun bilang kalau dia meminjam uang dari Anderson supaya dia bisa ikut kapal ini untuk mendapatkan banyak uang sekaligus menebus apartemen ibunya Casey. Menurut kabarnya, orang yang kalah dalam permainan itu akan dimasukkan ke dalam ruang gelap dan dijadikan tikus percobaan sebuah eksperimen. Tak terasa waktu tersisa kurang dari 2 jam lagi. Casey harus mencari cara supaya dia dan Lee Jun bisa memenangkan permainan itu dan keluar dari kapal tersebut. Mereka berdua masing-masing hanya punya 1 bintang. Casey harus mencari orang yang mempunyai 2 bintang yang tidak punya kartu. Dan orang itu adalah Meng. Casey menunjukkan kartu untuk meyakinkan dia kalau mereka bukan penipu. Namun Meng malah memanfaatkan kesempatan itu untuk mencuri kartu Casey supaya dia bisa bermain. Akan tetapi permainannya kalah sehingga dia harus merelakan salah 1 bintangnya. Lee Jun kemudian memukuli Meng karena telah mencuri kartu dan mengambil bintangnya. Casey yang memegang 3 bintang dari Lee Jun dan Meng kemudian meminjam uang sebesar $500.000 pada Anderson. Casey mencoba bermain lagi dengan seorang pria asing untuk mencoba keberuntungannya. Berdasarkan perhitungannya dan kecerdasan yang dia miliki, Casey mampu memprediksi kartu yang akan pria ini keluarkan sehingga di permainan ini dia berhasil mendapatkan 2 bintang. Tiba-tiba permainan dijeda karena diduga ada orang yang sengaja membuang kartu itu ke toilet, dan gak segan-segan Anderson langsung menembak orang tersebut. Setelahnya Casey menyadari kalau jumlah kartu kertas semakin lama semakin sedikit dan yang paling banyak adalah kartu gunting. Maka ketika jumlah kartu kertas habis, yang tersisa tinggal kartu gunting dan batu. Seperti yang kita tahu, kalau gunting hanya bisa dikalahkan oleh batu, maka Casey mencari orang yang mau menjual kartu batunya untuk bisa memenangkan pertandingan ini. Akan tetapi beberapa menit kemudian rencananya tidak sesuai dengan apa yang diperkirakan. Bukannya kartu kertas yang menurun, malah kartu gunting yang menurun. Itu berarti dari mereka ada yang mengetahui rencana Casey dan memborong kartu kertas sama seperti mereka. Lee Jun dan Meng pun bertindak untuk menghabiskan kartu batu tersebut. Tapi hasilnya mereka berdua mengalami kekalahan dan harus kehilangan bintang mereka masing-masing. Waktu yang tersisa tinggal kurang dari setengah jam dan Casey masih belum ada rencana mau diapakan kartu mereka. Tiba-tiba datang 3 orang pria yang tak dikenal menghampiri Casey, Lee Jun dan Meng. Ternyata 2 dari mereka yang tadi mengalahkan Lee Jun dan Meng, dan mereka jugalah yang sudah memborong kartu kertas. Lalu Casey menantang mereka untuk bermain 1 ronde dan mengorbankan 3 bintang Casey dan 3 bintang dari mereka sebagai hadiahnya. Ditambah lagi mereka mau kalau mereka yang memenangkan pertandingan ini, maka Casey juga harus memberikan uangnya pada orang asing ini. Berdasarkan pertimbangan yang matang, Casey mengetahui kalau yang akan dikeluarkannya adalah kartu kertas dan memasang kartu gunting sehingga di permainan ini dia berhasil mendapat 3 bintang dari orang tersebut. Kemudian Casey bertemu dengan Jin-kun lagi yang mengetahui kalau Casey membeli banyak kartu. Jin-kun mau menukarkan 1 bintangnya dengan sejumlah kartu yang ia inginkan pada Casey. Akan tetapi Casey menolaknya.
Saat Casey akan bermain lagi, tiba-tiba saja Jin-kun mengusulkan pada semua orang supaya kartu mereka diajak kembali dengan alasan kartu yang mereka miliki sudah terbaca. Itu berarti rencana Casey gagal dan mau tidak mau harus memberikan kartunya pada Jin-kun untuk diajak ulang. Ketika semua orang sudah mendapati kartu mereka masing-masing, Jin-kun malah melebarkan kartu-kartu Casey supaya Casey tidak ada waktu untuk bermain dengan mereka. Lalu ketika Jin-kun sedang merayu mangsanya supaya bermain, Casey mengetahui kalau Jin-kun sudah curang dan membongkar kecurangannya yang sudah menandai kartu tersebut supaya dia menang. Akhirnya mau tidak mau Jin-kun harus bermain dengan Casey karena hanya Casey lah yang mempunyai kartu yang banyak sekarang. Ditambah lagi waktunya tinggal tersisa beberapa menit lagi. Casey menyadari apapun hasilnya nanti salah satu dari mereka akan masuk ke ruang gelap. Sebelum Casey memasang kartunya, dia meminta Jin-kun untuk meminta maaf padanya dan semua orang yang sudah dia tipu dengan cara menampar dirinya sendiri dengan keras hingga dia berdarah. Dan di pertandingan terakhir ini, Casey pun menang, namun dia harus masuk ke ruang gelap karena waktunya sudah habis dan Casey masih memegang banyak kartu. Di ruang gelap, dia bertemu dengan seorang pria yang penuh bekas luka dengan perban di punggungnya, dan seorang pria yang sudah berumur yang diduga korban penipuan. Anderson memberikan waktu kepada para pemain yang kekurangan bintang untuk membeli bintang supaya mereka bisa aman. Lee Jun yang memegang bintang lebih berniat akan menukarkan bintangnya dengan Casey, kemudian dikerumuni oleh orang-orang yang rebutan membeli bintang. Mereka akan membayar berapapun supaya dapat bintang itu. Namun, Meng malah berkhianat. Dia menghasut Lee Jun supaya bintang itu dijual saja daripada harus ditukarkan dengan Casey. Lee Jun yang tidak tahu apa yang harus dia perbuat terpaksa meninggalkan Casey dengan membawa sejumlah uang. Sementara Casey sendiri berteriak-teriak meminta pertolongannya. Dia lalu memukul orang yang penuh luka tadi sebelum dia ditukar sama orang lain. Ternyata pria ini menyembunyikan sejumlah permata di balik perban di punggungnya. Setelah menyadari kalau perbannya hilang dan berada di tangan Casey, orang-orang itu terpaksa menembus Casey untuk mengambil perbannya yang berisi mutiara. Sebelum Casey pergi, seorang pria tua berpesan padanya supaya menyampaikan pesannya pada anaknya yang sedang sakit. Casey kemudian memukul Meng habis-habisan karena sudah berkhianat dan mengambil sisa bintangnya dan uangnya juga. Dia juga mengambil uang yang ada di tangan Lee Jun. Tak disangka-sangka, Casey mendekati pria tua tadi dan menebusnya dengan 3 bintang supaya dia bisa bertemu dengan anaknya langsung. Casey pun kelihatan pergi dari kapal itu untuk menemui pacarnya di rumah sakit. Di scene terakhir ini, Casey mengejar seseorang yang dikenalnya dan itu adalah Anderson. Dan sepertinya Anderson mengetahui tentang sosok ayahnya Casey dan film pun berakhir. Terima kasih buat kalian yang sudah tonton sampai akhir. Apapun yang kalian temukan di film ini, ambil yang positifnya saja. Contohnya, kita bisa belajar dari film ini kalau seorang sahabat tidak bisa digantikan dengan uang. Sekali lagi terima kasih buat yang sudah tonton. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.